kagem Pak Yahya yang sekarang jadi PBNU. Ampun mentang-mentang jadi PBNU. Sekarang gimana husnudzonnya Pak Yahya kepada orang-orang Yahudi yang mengaku zuriyah Nabi? Saya sudah dari dulu 1985 sudah memvonis apa kata bapak saya bahwa semua habaib itu darah Yahudi. Mau ngaku Habib, silakan mengaku Habib, apa-apa. Habib-habiban, yuk biarin saja untuk urusan mereka. Nanti di hadapan Allah, Allah kan lebih tahu. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiku itu lebih tahu mana yang cucunya, mana yang bukan. Gus Inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bapak kita PBNU Gus Yahya. Ampun mentang-mentang jadi PBNU dengan ulama Banten juga Suriah NU Banten. Kok cara bicaranya emosional? Apakah takut kehilangan uang? Saya bukan karena Kiai Aimat, bukan karena Kiai Fuad dieksekusi. Saya tetap apa yang dikatakan oleh bapak saya. Sekarang Kiai Yahya Stakuf berbicara dengan emosional kepada Kiai Banten. Kok kayak nggak kenal sama yang dibawahi. Itu tidak mencontohkan. Seharusnya mengajak musyawarah. Saya dari dulu tidak komen sama habaib. Karena NU sekarang sudah sudah digerayak, dirampok, sejarah NU dirampok, sejarah Thariqah Mutabaroh di NU dirampok. Makam Walid Nusantara diklaim bikin makam palsu Syekh Jumadil Kubro di Kaligawe. Ini sebenarnya Pak Yahya itu bagaimana? Husnudzonnya di mana? Orang Yahudi itu kapak-kapakno sudah terkadung makanane haram, bajak tanah Nusantara. Akhir-akhir nanti akan keluar darah Yahudinya. Orang Yahudi suka ngerampok. Saya sudah dari dulu. Karena sekarang ada Kiai NU muda yang menerangkan tentang nasab, saya semakin mantap bahwa semua habaib yang mendirikan Rabithah Alawiyah di tahun 1928 itu misinya orang Yahudi yang dibawa Belanda. Terus di mana husnudzonnya Pak Yahya? Nah, dengan kiainya NU yang mimpin santri Banten, bahasa Pak Yahya demikian itu tidak mencerminkan Kiai NU dengan emosi. Saya maaf, saya orang desa, hanya saya putra Syakhdul Jailani yang diberi gelar Mbah Hasim Ki Sawung Haling. Bapak saya sudah berkata,
sudah ngultimatum berhati-hatilah dengan orang Yahudi. Semuanya ngalim, bentuknya Arab semuanya. Terus melihat akhir-akhir ini bagaimana? Yang jadi kelas kakap kondang sedunia saja sudah jadi rampok. Rampok sejarah NU, berdirinya NU rampok. Berdirinya Jatman. Masuk makam Syekh di Madinah Kubro. Di Kali Gawe Semarang, itu fakta. Sekarang di mana husnudzonnya Pak Yahya kepada orang-orang Yahudi yang mengaku zuriyah Nabi? Saya sudah dari dulu 1985 sudah memvonis apa kata bapak saya bahwa semua habaib itu darah Yahudi yang dibawa Utsman bin Yahya. Ini ucapan saya, maaf Kiai, saya hanya orang desa, ngalim ya ora, mau berkah Kiai. Ngeten mawon kula Mufid Sa'dullah bin Sa'dullah Jailani bin Ridwan, pimpinan Hizbullah Surakarta, bin Ahmad Omar, bin Y. Ismail yang dulu Mbah Hasim pernah nyantri di Drono, Mbah Ismail, bin Rifangi, bin Raden Bagus Sasongko, Syarifuddin, Makom Gading Santren, yang sampai sekarang kata Kiai Fuad Hermas, Kiai Syarifuddin Klaten sampai sekarang masih di Pondok Termas, kata Kiai Fuad. Ngoten mawon, Pak Kiai nyuwun pangapunten nepate kula. Kula dari dulu tidak komen dengan semua habaib. Dan saya tetap mengikuti apa kata bapak saya. Bukan karena Pak Imat Al-Bantani, bukan karena Kiai Fuad dieksekusi. Kemawon kagem Pak Yahya yang sekarang menjadi PBNU. Ampun mentang-mentang peh dadi PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Yahya selaku Ketua PBNU, saya baru saja mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, seorang Kiai Khos dari Surakarta. Beliau adalah Pak Kiai Mufid ya. Ini beliau menyampaikan bahwa habaib yang di Indonesia ini katanya masih ada sangkut pautnya dengan Yahudi. Jadi seolah-olah itu para habib itu golongan Yahudi. Apakah benar yang disampaikan? Karena ini menjadikan suatu polemik dan ini menjadikan para orang-orang pecinta habaib seperti saya. Jujur saya itu senang. Saya selalu menghormati para habaib. Dan saya yakin habaib itu yang ada di Indonesia seperti Habib Syekh, kemudian Habib yang lain, ada Habib Taufik, ada Habib Rizik dan sebagainya adalah cucu-cucu Rasulullah. Namun akhir-akhir ini begitu ada berita seorang penulis, beliau seorang kiai dari Banten, beliau adalah Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ya, yang menulis dalam bukunya bahwa garis keturunan Rasulullah yang melalui garis silsilah di Rabithah Alawiyah itu meragukan keasliannya untuk sebagai keturunan Rasulullah. Nah ini yang jadikan banyak polemik. Jadi saya pingin ya istilahnya dari PBNU sendiri dan juga para habaib-habaib yang lainnya silakan berembuk bareng, bertemu langsung dengan beliau Kiai Imat atau bersama yang lain lah, orang-orang yang memang mendukung Kiai Imat. Jadi supaya cepat clear permasalahannya, benar apakah tidak gitu loh. Segera diurus karena ini menjadikan orang itu ragu.
jadinya berpikir panjang, ini gimana, apa benar kita ditipu, apakah benar Pak Habib di Indonesia itu penjajah dan sebagainya, seperti disampaikan oleh Pak Kiai Mufid tadi. Karena seolah-olah itu apa yang disampaikan Pak Kiai Mufid itu seperti benar-benar fakta itu loh, real gitu loh. Jadi seolah-olah pernyataan beliau itu mengatakan bahwa habaib yang Indonesia itu menjajah, merebut NU. Mohon maaf, bukan berarti saya di sini berkata ikut benci habaib, tidak. Saya di sini bicara atas nama pribadi saya dan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, jamaah saya yang memang cinta dengan dzurriyyah Rasulullah. Yang mana memang sebenarnya kita harus memuliakan dzurriyyah cucu-cucu Rasulullah yang mana sebagai penerus pengganti perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Jadi jangan dibiarkan ini terlalu lama lah. Kebimbangan, keraguan ini terlalu lama. Jadi segeralah diselesaikan dengan sebaik mungkin. Seperti yang disampaikan oleh Wong Desa, beliau Pak Kiai Baidowi ya. Duduk bersama, rembukan bareng, api gimana. Itu seperti itu. Karena mendiamkan terlalu lama, ini menjadikan apa ya, orang semakin ragu dan malah jadi pembenci habaib semakin banyak. Jadi Islam tuh harusnya jangan sampai mudah dipecah belah lah. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya, saya berpikir ya sudahlah, gak usah dipikir lah. Jangan mencari kejelekan, keburukan orang, kebenaran dan kesalahan. Yang mau ngaku Habib, silakan ngaku Habib, gak apa-apa. Gitu. Yang istilahnya Habib-Habiban, yuk biarin saja urusan mereka. Nanti di hadapan Allah, Allah kan lebih tahu. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabiku, itu lebih tahu mana yang cucunya, mana yang bukan. Jadi menurut saya itu sebenarnya nggak usah diperpanjang, nggak usah dibesarkan. Cuma ini saya mewakili semua kalangan dari orang-orang NU lah khususnya ya. Ini yang sekarang lagi ramainya bicarakan masalah tentang keturunan Rasulullah, nazab Rasulullah. Gitu. Jadi silsilahnya yang meragukan dari silsilah yang dikelola oleh Rabithah Alawiyin. Itu seperti itu. Jadi memang ini lagi gencar-gencarnya, lagi rame-ramenya. Jadi semoga cepat selesai permasalahan ini sehingga Islam yang ada di NU itu bisa adem ayem. Itu seperti itu ya. Karena semua ini adalah tergantung dari siapa yang melihatnya dari mana. Sebenarnya Kiai Maiduddin sendiri itu juga bukan seorang kiai yang cari masalah. Kiai Imad itu menulis dalam karyanya ini dengan tujuan yaitu mencari kebenaran, siapa yang benar, itu seperti itu sahabatku. Ya, semoga ini cepat selesai dan cepat clear. Dari saya Gus Intip, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan buat Gus Yahya Stakuf selaku PBNU, saya pribadi mohon maaf, ini adalah unek-unek kata hati saya yang mana saya tuh mendengarkan seperti ini udah gak cuma sekali dua kali, dan pernyataannya disampaikan oleh beliau Kiai Host dari Surakarta ini, beliau Pak Kiai Mufid, untuk segera diselesaikan, dijelaskan yang benar yang mana, jadi supaya tidak menjadi polemik yang lebih besar lagi. Oke ya, dari saya sampai di situ dulu. Apabila saya benar mungkin karena Allah, dan apabila saya salah itu karena saya manusia biasa yang tempatnya salah dan dosa. Dari saya tutupi sampai sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.